Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 10 yang beranggotakan saya Adinda Silvia dengan NIM 205140003, yang kedua Nur Aini dengan NIM 205160113, dan yang ketiga Siti Aisyah dengan NIM 205160117 akan mempresentasikan mengenai kurikulum matematika sekolah menengah SMP, SMA, dan SMK untuk memenuhi tugas mata kuliah telaah kurikulum matematika yang diampu oleh dosen Bapak Dr. Randes Cici Nurul Haq MPD. Adapun pokok pembahasannya dalam kurikulum matematika sekolah menengah SMP, SMA, dan SMK yaitu yang pertama kurikulum matematika tahun 1947, kedua kurikulum matematika tahun 1975, ketiga kurikulum matematika tahun 1984, keempat kurikulum matematika tahun 1994, kelima kurikulum matematika tahun 2004, keenam kurikulum tingkat satuan pendidikan atau KTSP tahun 2006, dan ketujuh kurikulum tahun 2013. Untuk pembahasan yang pertama akan dibacakan oleh Adinda Silvia. Kurikulum matematika tahun 1947 sampai 1968, di mana pembelajaran matematika tradisional dimulai dari awal munculnya kurikulum 1947 atau rencana pelajaran 1947 hingga tahun 1974 sebelum diterapkannya kurikulum 1975. Rencana pelajaran 1947 baru dilaksanakan di sekolah-sekolah pada 1950, di mana sejumlah kalangan menyebut sejarah perkembangan kurikulum diawali dari kurikulum 1950. Bentuknya memuat dua hal pokok. Yang pertama, daftar mata pelajaran dan jam pelajarannya plus garis-garis besar pengajaran. Rencana pelajaran 1947 mengurangi pendidikan pikiran yang diutamakan pendidikan watak, kesadaran bernegara, dan bermasyarakat. Materi pelajaran dihubungkan dengan kejadian sehari-hari, perhatian terhadap kesenian, dan pendidikan jasmani. Lalu yang kedua, kekhasan lain dari pembelajaran matematika tradisional adalah bahwa pembelajaran ini lebih menekankan hafalan daripada pengertian. Menekankan bagaimana sesuatu itu dihitung, bukan mengapa sesuatu itu dihitungnya demikian. Lebih mengutamakan kepada melatih otak, bukan kegunaan, bahasa atau istilah, dan simbol yang digunakan tidak jelas, urutan operasi harus diterima tanpa alasan, dan sebagainya. Lalu yang selanjutnya, karakteristik kurikulum matematika tahun 1968. Kurikulum pada tahun 1968 mempunyai ciri-ciri sebagaimana dikemukakan oleh Rusefendi yang dikutip Supriyadi, yaitu yang A, dalam pengajaran geometri, di mana penekanan lebih pada keterampilan berhitung. Misalnya, menghitung luas bangun geometri datar atau volume, bangun geometri ruang, bukan pada pengertian bagaimana rumus-rumus untuk perhitungan itu diperoleh. Yang B, lebih mengutamakan hafalan yang sifatnya mekanis daripada pengertian. Yang C, program berhitung kurang memperhatikan aspek kontinuitas dengan materi pada jenjang berikutnya serta kurang terkait dengan dunia. Dan yang D, penyajian materi kurang memberikan peluang untuk tumbuhnya motivasi serta rasa ingin tahu anak. Selanjutnya, bentuk kurikulum matematika tahun 1947 sampai 1968. Yang pertama, pengajaran matematika pada kurikulum ini dimulai dengan penjelasan singkat yang disertai dengan tanya jawab dan penyajian soal. Dilanjutkan pengerjaan soal-soal latihan baik yang bersifat prosedural atau penggunaan rumus tertentu.
Yang kedua, urutan operasi hitung pada era pembelajaran matematika tradisional adalah kali, bagi, tambah, dan kurang. Dan yang ketiga, dalam kurikulum matematika 1968 ini menggunakan teori belajar Skinner, di mana untuk menguatkan penekanan siswa tentang apa yang dipelajari. Maka setelah terjadi stimulus respon antara lain berupaya tanya jawab dalam proses pengajaran harus dilanjutkan dengan memberikan penguatan berupa latihan soal. Dan yang selanjutnya, kelebihan dan kelemahan kurikulum tahun 1947 sampai 1968. Di mana kelebihannya yaitu lebih menekankan pada pembentukan karakter manusia yang berdaulat dan sejajar dengan bangsa lain. Adapun untuk kekurangannya, yang pertama yang diutamakan pendidikan watak dan yang kedua garis-garis besar pengajaran. Untuk materi selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Baik, materi yang kedua yaitu tentang kurikulum matematika tahun 1975. Kurikulum tahun 1975 merupakan perubahan dari kurikulum 1968. Dalam bidang matematika, pada tahun 1975 ini terjadi perubahan dalam pengajaran matematika di Indonesia. Pengajaran matematika modern resminya dimulai setelah adanya kurikulum 1975. Model pembelajaran matematika modern ini muncul karena adanya kemajuan teknologi. Ketentuan-ketentuan kurikulum tahun 1975 secara umum. Yang pertama, bersifat integrator curriculum organization. Yang kedua, SD mempunyai satu struktur program terdiri atas 9 bidang studi. Yang ketiga, pelajaran ilmu alam dan ilmu hayat menjadi pelajaran ilmu pengetahuan alam. Yang keempat, pelajaran ilmu aljabar dan ilmu ukur menjadi pelajaran matematika. Yang kelima, jumlah mata pelajaran SMP dan SMA menjadi 11 bidang studi. Yang terakhir, penjurusan SMA dibagi 3, yaitu IPA, IPS, dan Bahasa, dimulai pada permulaan semester 2. Karakteristik pengajaran matematika pada kurikulum 1975. Menurut Rusependi, karakteristik pengajaran matematika pada kurikulum 1975 sebagai berikut. Yang pertama, terdapat topik-topik baru yang diperkenalkan, yaitu himpunan, geometri, bidang dan ruang, statistika, dan probabilitas, relasi, sistem, numerasi kuno, dan penulisan lambang bilangan non-desimal. Selain itu, diperkenalkan pula konsep-konsep baru seperti penggunaan himpunan, pendekatan pengajaran matematika secara spiral, dan pengajaran geometri dimulai dengan lengkungan. Yang kedua, terjadi pergeseran dari pengajaran yang lebih menekankan pada hafalan ke pengajaran yang bersifat rutin. Yang ketiga, soal-soal yang diberikan lebih diutamakan yang bersifat pemecahan masalah daripada yang bersifat rutin. Yang keempat, adanya kesinambungan dalam penyajian bahan ajar antara sekolah dasar dan sekolah lanjutan. Yang terakhir, yang kelima, terdapat penekanan pada struktur. Yang keenam, program pengajaran pada matematika modern lebih memperhatikan adanya keberagaman antara siswa. Yang ketujuh, terdapat upaya-upaya penggunaan istilah yang tepat.
Yang kedelapan, ada pergeseran dari pengajaran yang berpusat pada guru ke pengajaran yang berpusat pada siswa. Yang kesembilan, sebagai akibat dari pengajaran yang berpusat pada siswa, maka metode pengajaran banyak digunakan penemuan dan pemecahan masalah dengan teknik diskusi. Yang terakhir, terdapat upaya agar pengajaran matematika dilakukan dengan cara menarik, misalnya melalui permainan, teka-teki, atau kegiatan lapangan. Dari karakteristik pengajaran matematika di atas, tampak ada kemajuan di antaranya dari sistem pembelajaran yang berpusat pada guru menjadi berpusat pada siswa, serta adanya pengenalan dengan materi matematika yang selama ini tidak dimasukkan ke dalam kurikulum sebelumnya. Materi selanjutnya yaitu kurikulum matematika tahun 1984. Kurikulum ini sering juga disebut kurikulum 1975 yang disempurnakan. Posisi siswa ditempatkan sebagai subjek belajar dari mengamati sesuatu, mengelompokkan, mendiskusikan, hingga melaporkan. Model ini disebut cara belajar siswa aktif atau CBSA atau Student Active Learning atau SAL. Ketentuan-ketentuan kurikulum 1984 secara umum yaitu: yang pertama, bersifat konten based kurikulum. Yang kedua, program pelajaran mencakup 11 bidang studi. Yang ketiga, jumlah mata pelajaran SMP menjadi 12 bidang studi. Yang keempat, jumlah mata pelajaran SMA 15 bidang studi untuk program ini. 4 bidang studi untuk program pilihan. Yang kelima, penjurusan SMA dibagi menjadi 5 yaitu ilmu fisika, biologi, sosial, budaya, dan agama. Yang keenam, penjurusan dilakukan di kelas 2. Karakteristik kurikulum matematika tahun 1984 yaitu lebih memperhatikan perkembangan kemampuan siswa. Pembelajaran matematika dalam kurikulum 1984 lebih didominasi oleh pendekatan deduktif serta metode demonstrasi ekspositori dan pemberian tugas. Memperhatikan keruntutan materi pelajaran namun belum memadukan antar konsep matematika. Masalah matematika atau lebih dikenal dengan soal cerita biasanya diberikan setelah konsep matematika dipahami siswa. Yang selanjutnya, kurikulum matematika tahun 1994. Yang pertama, kurikulum berbasis objektif. Yang kedua, nama SMP diganti menjadi SLTP atau Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama, dan SMA dijadi menjadi SMU atau Sekolah Menengah Umum. Yang ketiga, mata pelajaran PSPB dihapus. Yang keempat, program persiapan SD dan SLTA disusun dalam 13 mata pelajaran. Yang kelima, program persiapan SMU disusun dalam 10 mata pelajaran. Yang keenam, penjurusan SMA dilakukan di kelas 2 yang terdiri dari program IPA, IPS, dan bahasa. Tujuan kurikulum matematika tahun 1994 untuk mempersiapkan siswa agar sanggup menghadapi perubahan yang terjadi, karena jika kurikulum sebelumnya dipertahankan, maka siswa tidak akan mengalami perubahan, sehingga dapat dikatakan bahwa siswa hanya jalan tempat dalam masalah prestasi. Karakteristik kurikulum tahun 1994. Yang pertama, struktur materi sudah disesuaikan dengan psikologi perkembangan anak. Yang kedua, materi keahlian seperti komputer sudah semakin berkembang. Yang ketiga, model-model pembelajaran matematika kehidupan disajikan dalam berbagai pokok bahasan. Yang keempat,
mengedepankan tekstual materi namun tidak melupakan hal-hal konseptual yang diberikan dengan materi. Yang kelima, soal cerita menjadi sajian menarik di setiap pokok pembahasan. Hal ini diberikan dengan pertimbangan agar siswa mampu menyelesaikan permasalahan kehidupan yang dihadapi sehari-hari. Selanjutnya, kurikulum matematika 2004. Kurikulum berbasis kompetensi merupakan pergeseran penekanan dari isi atau apa yang tertuang ke kompetensi atau bagaimana harus berpikir, belajar, dan melakukan dari kurikulum yang berlaku sebelumnya. Tujuan kurikulum berbasis kompetensi. Yang pertama, melatih cara berpikir dan bernalar dalam menarik kesimpulan. Yang kedua, mengembangkan kreativitas siswa. Yang ketiga, mengembangkan kemampuan pemecahan masalah matematika siswa. Yang keempat, mengembangkan kemampuan menyampaikan informasi atau mengkomunikasikan gagasan melalui pembicaraan lisan, grafik, diagram, catatan, dan lain sebagainya. Karakteristik kurikulum berbasis kompetensi. Yang pertama, menekankan kompetensi siswa bukan tuntasnya materi. Yang kedua, berpusat pada siswa. Yang ketiga, guru dan buku pelajaran bukan satu-satunya sumber belajar. Yang keempat, menuntut siswa untuk mampu memecahkan masalah atau problem solving. Yang kelima, cakupan materi untuk SLTP atau SMP. Yang keenam, cakupan materi untuk SMU atau SMA. Materi yang keenam yaitu kurikulum satuan pendidikan tahun 2006. Kurikulum tingkat satuan pendidikan merupakan penyempurnaan dari kurikulum berbasis kompetensi. KTSP adalah sebuah kurikulum operasional pendidikan yang disusun dan dilaksanakan di masing-masing satuan pendidikan di Indonesia. KTSP secara yuridis diamanatkan oleh Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional dan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan. Tujuan mata pelajaran matematika kurikulum tingkat satuan pendidikan atau KTSP tahun 2006 yaitu A. Memahami konsep matematika, menjelaskan keterkaitan antar konsep dan mengaplikasikan konsep. B. Menggunakan penalaran pada pola dan sifat, menyusun bukti, menjelaskan gagasan dan pernyataan matematika. C. Memecahkan masalah yang meliputi kemampuan memahami masalah, merancang model dan menafsirkan solusi yang diperoleh. D. Mengomunikasikan gagasan dengan simbol, tabel, diagram, atau media lain untuk memperjelas keadaan atau masalah. E. Memiliki sikap menghargai kegunaan matematika dalam kehidupan. Karakteristik KTSP tahun 2006 yaitu A. Matematika dikembangkan sesuai standar Indonesia dan SKL. B. Pada proses pembelajaran langsung masuk materi abstrak. C. Banyak rumus yang harus dihafal untuk menyelesaikan permasalahan. D. Permasalahan matematika selalu dikaitkan dengan angka. E. Tidak membiasakan siswa untuk berpikir kritis matematis atau hanya mekanistis. F. Materi data dan statistik dikenalkan di kelas 9 saja. G. Cakupan materi matematika untuk SLTP meliputi bilangan, aljabar, geometri, dan pengukuran, peluang dan statistika, pemecahan masalah, serta penalaran dan komunikasi. H. Cakupan materi untuk SMU meliputi aljabar,
geometri dan pengukuran, trigonometri, peluang dan statistika, kalkulus, logika matematika, pemecahan masalah, serta penalaran dan komunikasi. Materi yang terakhir yaitu tentang kurikulum 2013. Kurikulum 2013 merupakan kurikulum yang diterapkan pemerintah untuk menggantikan kurikulum tingkat satuan pendidikan atau KTSP. Kurikulum 2013 memiliki 3 aspek penilaian, yaitu aspek pengetahuan, aspek keterampilan, dan aspek sikap. Tujuan pembelajaran matematika kurikulum 2013 yang pertama, melatih cara berpikir dan bernalar dalam menarik kesimpulan. Mengembangkan aktivitas kreatif yang melibatkan imajinasi, intuisi, dan penemuan. Mengembangkan kemampuan pemecahan masalah. Mengembangkan kemampuan menyampaikan informasi atau mengkomunikasikan gagasan antara lain melalui pembicaraan, lisan, grafik, diagram, dan sebagainya. Karakteristik pembelajaran matematika kurikulum 2013 yaitu yang pertama, pada proses pembelajaran dimulai dari masalah konkret, kemudian semi konkret, dan akhirnya abstraksi permasalahan. Yang kedua, rumus diturunkan oleh siswa dari permasalahan yang diajukan guru, atau tidak hanya menggunakan tetapi juga harus memahami asal-usul rumus. Yang ketiga, perimbangan antara matematika dengan angka dan tanpa angka, atau gambar, tabel, grafik, dan sebagainya. Yang terakhir, siswa dilatih untuk berpikir kritis matematis dalam menyelesaikan permasalahan yang diajukan guru. Yang kelima, mengenalkan konsep pendekatan dan perkiraan. Yang keenam, memperluas materi mencakup peluang, pengolahan data, dan statistik sejak kelas 7 serta materi lain sesuai standar internasional. Yang terakhir, matematika SMK terdiri atas materi-materi dengan ruang lingkup hampir sama dengan matematika SMA atau matematika wajib. Ruang lingkup materi ini adalah standar minimal yang kemudian dapat dikembangkan lebih lanjut sesuai dengan kemampuan dan jurusan siswa. Demikian video presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf apabila ada salah kata ataupun bahasa yang kurang berkenan. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.